Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management tahun anggaran 2020 hingga 2022. Nadiem mengaku keberatan dengan tuntutan terhadap dirinya sebab hukumannya lebih berat dibanding kasus terorisme. Nadiem menyebut tidak ada kesalahan administrasi dan tak ada unsur korupsi dalam kasus yang menjeratnya. Bahkan ia membandingkan hukumannya dengan salah satu tersangka kasus Chromebook, Ibrahim Arif alias Ibam, yang divonis 4 tahun. Nadiem menilai hukuman tersebut sangat tidak masuk akal. Sebagai informasi, jaksa menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum Nadiem dengan pidana 18 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 190 hari pidana penjara. Selain itu, Nadiem juga dituntut membayar uang pengganti sebesar 809,5 miliar rupiah dan 4,8 triliun rupiah yang merupakan harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Namun jika uang pengganti tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana 9 tahun penjara. Dalam kasus Chromebook tersebut, Nadiem didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai 2,18 triliun rupiah dengan mengadakan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan Chrome Device Management tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022. Perbuatan Nadiem dalam perkara tersebut diduga dilakukan bersama terdakwa lain, yakni konsultan Ibrahim Arif alias Ibam, ex-direktur SMP Kemendikbudristek Mulyatsya, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsi, mantan staf khusus Nadiem, dan juristan yang saat ini masih buron. Ini dituntut secara efektif dituntut 28 tahun. Rekor. Lebih besar dari berbagai kriminal lain. Ya, 18 plus 9. Ya. Jadi 18 plus 9. Dan plus 9 itu adalah uang pengganti. Dan uang pengganti itu adalah jauh di atas harta kekayaan yang saya punya. Jadi bisa bayangkan, itu artinya otomatis saya dituntut oleh kejaksaan 28 tahun. Untuk kesalahan apa? Tidak ada kesalahan administrasi apapun, tidak ada unsur korupsi apapun dalam kasus saya dan seluruh masyarakat sudah mengetahui. Jadi saya bingung. Kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Penuntutan saya lebih besar daripada teroris. Nah, ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya. Dan yang lebih menyakiti hati saya, dan ini hal yang saya tidak mengerti karena saya sudah mengabdikan diri saya 9-10 tahun kepada negara ini, bahwa ada uang pengganti. Jadi tidak cukup saya dimasukkan ke penjara. Mereka menggunakan uang pengganti sebesar 4 triliun plus 809 miliar, jadi totalnya itu 5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu nggak sampai 500 miliar. Dia menggunakan satu angka yang menjadi puncak nilai kekayaan saya pada saat IPO. Cuman sekejap itu. Itu artinya kekayaan yang tidak real atau fiktif. Dia menggunakan angka itu, lalu itu yang dijadikan uang pengganti. Dan mereka tahu saya